Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Berbicara seseorang terkuat di anime One Piece pastilah sangat menarik. Tetapi dalam pembahasan kali ini kami tidak akan mengulas siapa karakter terkuat, melainkan wanita terkuat dalam dunia One Piece. Sebenarnya ada banyak sekali wanita yang kuat, namun dari banyaknya orang tersebut pasti memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri. Siapa saja mereka? Mari simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut wanita terkuat yang ada dalam dunia One Piece versi Efek Anime. Shirahoshi. List pertama ialah Shirahoshi. Dia berasal dari Pulau Manusia Ikan, sekaligus anak dari Raja Neptune. Sebenarnya dia adalah anak yang cengeng dan tidak suka bertarung. Alasannya karena ibunya tidak suka dengan yang namanya kekerasan. Namun di balik itu semua, ternyata Shirahoshi adalah anak yang diramalkan oleh Madame Charlie pada dulunya bersama Roger. Yakni dalam 10 tahun ke depan ada seorang anak yang bisa berbicara dengan Raja Laut. Yakni adalah anak Raja Neptune yang terakhir, yaitu Shirahoshi. Nah, kekuatan itu baru saja muncul saat kawanan topi jerami bertarung dengan Hody Jones. Tepatnya pada saat kapal perjanjian Noah hampir saja menjatuhi pulau tersebut. Secara tak sadar, Shirahoshi bisa memanggil monster laut yang mendiami pulau itu. Yang artinya dia bisa mengendalikan sesukanya jika dirinya bisa menguasai kekuatannya itu. Dari situ muncul dugaan kalau Shirahoshi adalah Poseidon, yang konon katanya itu adalah senjata kuno yang bisa menghancurkan dunia. Tetapi untuk saat ini Shirahoshi belum menyadari kekuatannya itu. Oleh karena itu Shirahoshi masuk dalam list pertama. Namun jika sebaliknya, maka dia adalah wanita terkuat yang ada dalam dunia One Piece. Nami. Sebetulnya Nami tidaklah sekuat dari yang dibayangkan, lantaran ia hanya menggunakan kecerdasan otak dan kesempatan yang ada. Meski demikian bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dalam kru topi jerami, Nami adalah karakter yang lemah. Tetapi itu tertutupi dengan kemampuan navigatornya. Jika tidak ada Nami di situ, maka bisa dipastikan Luffy dan Zoro tidak bisa ke Grand Line. Di suatu ketika senjata Nami yaitu Klimatek mendapat upgrade baru, yaitu bisa memanjang dan lainnya. Tentunya peningkatan senjata itu bisa membuat Nami bertarung sendirian, yang artinya sekarang dia tidak menjadi beban lagi. Bahkan dalam chapter terbaru, jiwa dari Zeus milik Big Mom masuk ke dalam senjatanya. Jadi bisa disimpulkan lagi kalau berikutnya Nami akan bertambah lebih kuat lagi untuk bisa bertahan di perang besar Onigashima. Nico Robin. Iblis dari Ohara. Itulah nama yang tepat bagi Robin di perbajak lautan. Mengapa demikian? Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Dari situ saja karakter ini sungguh berbahaya. Karena apa? Dia adalah incaran semua bajak laut maupun marine sendiri. Nah, sejak awal kemunculannya saja, Robin memang sangat kuat. Walau awalnya ia tidak suka dengan kekuatan tersebut, karena dianggap sebagai monster. Hingga pada akhirnya Robin sangat suka dengan kemampuan ini setelah bertemu dengan kru topi jerami. Segi kekuatan sendiri, Robin tak usah diragukan lagi, mengingat ia bisa menyerang secara jarak jauh maupun dekat sekalipun. Sayangnya dalam ceritanya saat ini, ia belum diperlihatkan memakai haki satupun. Namun nanti jika dirinya bisa menggunakan haki Busho, maka bisa dipastikan akan sangat kuat lagi. Carrot. Suku Ming merupakan suku yang sangat menarik dan kuat. Lantaran para penduduknya dari lahir memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di situ juga Carrot terlahir. Berarti ia adalah wanita yang kuat. Itu bisa terlihat darinya yang sangat cepat dan mematikan. Tak hanya itu, di Zou ia adalah seorang penjaga yang cukup disegani.
Sebenarnya dari situ saja sudah sangat kuat, apalagi jika ada bulan purnama. Dikatakan kalau dalam situasi tersebut, maka suku Ming akan beralih mode sangat kuat dan mengerikan. Dan pada Carrot adalah wujud selongnya. Dalam mode tersebut, Carrot yang sangat imut ini berubah menjadi sangat mengerikan dan brutal. Kekuatannya itu terbukti kuat hingga bisa mengacak-ngacak armada kapal sendirian. Vinsmoke Reiju berasal dari kelompok Germa pastilah sangat kuat dan mematikan. Yaps, itu adalah wanita yang bernama Reiju. Dikatakan juga salah satu anak dari produk Germa yang berhasil. Berbeda seperti Sanji yang tergolong lemah pada waktu kecil. Seperti lainnya, Reiju ini dari awal memang sangat kuat meski tidak memakai red suit. Contohnya yaitu memiliki fisik yang kuat, bahkan peluru biasa tidak akan mempan terhadapnya. Satu hal yang menarik dalam kemampuannya yakni dia sangat kebal terhadap racun. Selain itu, Reiju bisa menyerap dan menyerang menggunakan racun tersebut. Oleh karenanya ia disebut dengan Poison Pink. Begitu jika dia menggunakan red suit-nya itu, maka kemampuannya akan lebih kuat lagi. Charlotte Smoothie. Dari namanya saja tergolong kalau wanita yang satu ini sangat kuat. Ia adalah salah satu komandan dari Yonko sekaligus anak dari Big Mom sendiri. Meski tak banyak diketahui kekuatannya seperti apa, pastinya sebagai komandan kemampuannya sangatlah mumpuni. Dalam kisahnya ia adalah pengguna buah iblis Shibo Shibo no Mi, yang memungkinkan si pengguna untuk mengalirkan cairan dari apapun itu, serta bisa menyerap ke dalam diri maupun ke senjata, atau bisa disimpulkan dengan manusia hidrasi. Momen itu terlihat darinya saat menyerang Thousand Sunny dari kejauhan. Sayangnya ia tak berhasil karena Thousand Sunny terbuat dari kayu terkuat. Namun sebaliknya jika kapal biasa pasti akan hancur berkeping-keping. Katrina Devon. Pertama kali diperlihatkan karakter wanita ini dikurung di Impel Down level 6. Artinya kalau Devon adalah orang yang sangat berbahaya, sampai-sampai diasingkan oleh pemerintahan. Sampai suatu ketika ia bisa keluar dan menjadi anggota dari Shirohige. Kenapa Devon sangat berbahaya? Karena ia memakan buah iblis yang tergolong unik, yaitu Inu-Inu no Mi model Kitsune yang termasuk Mythical Zoan. Dikatakan kalau kemampuannya itu bisa menyamar menjadi orang lain, yang artinya kekuatan iblis yang sangat licik. Konon katanya dalam legenda Jepang mirip seperti rubah yang bisa menyamar. Suru. Selanjutnya adalah seorang nenek-nenek tua yang berasal dari Angkatan Laut. Ia adalah Suru wanita terkuat di Angkatan Laut. Sejak kemunculan awalnya mungkin tidak bisa dikatakan sangat kuat, karena seringkali diperlihatkan hanya diam di tempat dan melihat situasi. Mungkin karena sudah tua, jadi ia hanya menyerahkan kepada bawahannya saja. Tapi meski begitu tetap saja dia masih sama kuat. Terbukti darinya yang bisa mengubah seseorang menjadi jemuran. Walau hanya seperti itu, Garp dan Sengoku sekaligus Dovi sendiri enggan bertarung dengannya. Entah apa alasannya, pastinya pada zaman keemasannya, pastilah Suru adalah orang yang menakutkan. Boa Hancock. Dari sekian banyaknya karakter wanita dalam dunia One Piece, Hancock adalah karakter tercantik dalam ceritanya. Oleh karena itu ia dijuluki dengan Ratu Bajak Laut. Sebagai ratu dari suku Kuja, pastilah sang ratunya harus kuat. Lantaran para penduduknya saja sudah sangat kuat. Awalnya karakter ini diperlihatkan sebagai anggota Shichibukai. Namun sekarang dia sudah menjadi ancaman bagi pemerintahan setelah dibubarkannya Shichibukai. Pastinya pemerintahan akan sangat sulit untuk menangkapnya. Karena seperti diketahui siapa saja yang terpesona dengan kecantikannya, maka orang tersebut akan mudah dikendalikannya. Tak hanya itu, yang mengerikan lagi ia bisa mengubah manusia menjadi batu dengan kekuatan buah iblisnya. Hancock juga salah satu dari sedikit wanita yang menguasai 3 jenis haki, yang berarti ia adalah wanita yang sangat kuat.
Sayangnya sejauh ini belum diperlihatkan penuh kekuatan aslinya. Charlotte Linlin. Wanita terkuat terakhir adalah salah satu dari Yonko. Ia dikenal dengan nama Big Mom. Seperti yang diketahui, kekuatannya pun sudah tidak usah diragukan lagi. Dalam kisahnya sejak usia masih kecil, Linlin adalah anak yang sangat kuat. Mulai dari fisik dan lainnya, yang akhirnya dibuang oleh orang tuanya di suatu pulau yang dikenal dengan Elbaf. Di pulau tersebut juga meresahkan banyak orang tak terkecuali dengan Madame Carmel, yang sekarang jiwanya berada di Linlin. Selain dari itu, ia dibekali dengan buah iblis yang sangat kuat pula, yaitu Soru Soru Nomi, di mana ia bisa memakan atau menarik umur seseorang ketika orang itu takut kepadanya. Nah, dengan jiwa itu juga, dia bisa memasukkan kembali ke dalam suatu benda mati atau hewan sekalipun. Tak terduganya, dalam suatu scene epic di Whole Cake Island, kemampuan buah iblisnya itu tak berfungsi di hadapan dari Jinbei. Yang pada saat itu Jinbei pamit keluar dari bajak laut Big Mom dengan cara yang gentle dan elegan. Sebenarnya tak hanya itu saja yang membuatnya kuat, tetapi banyak hal lainnya yang mendorong karakter ini bisa menjadi salah satu Yonko terkuat wanita. Sejauh ini mungkin hanya itu saja yang kami ketahui untuk pembahasan kali ini. Jika menurut kalian ada yang masih kurang, nanti kami akan buatkan bagian keduanya. Mengingat masih banyak lagi karakter yang nantinya muncul dalam arc kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.